bilang, ya udah kalau kamu pintar kamu ngurus dong. Kan lu presiden yang mana sih? Kan masing-masing punya peran kan? Peran gue bacot, kan gue influencer. Nah iya kan masing-masing punya peran yang benar. Ya ulama ngeluarin dalil, ya kan ya. Gue ngeluarin bacot. Ya lu ngeluarin peluru lah, gimana sih ada bener? Lu latihan militer masa nggak bacot sih ada bener? Nanti harus deh, masing-masing punya peran kan? Ayo dong. Tapi nggak ada kan? Ini terjadi, maka luka ini terus menganga dan tinggal sebentar lagi untuk diamputasi. Gara-gara hal tiga ini. Tapi gue mau ngasih tau teman-teman, jangan-jangan kejadian bukan salah satu, tapi tiga ini. Tahu nggak? Ada satu kondisi di kehidupan yang memungkinkan tiga-tiga ini terjadi. Tanya yang sudah pernah masuk rumah sakit. Tiga-tiga ini bisa terjadi secara bersamaan jika kalian di anestesi. Bahasa lainnya dibius. Orang kalau dibius, dia apa-apa tidak merasa. Saraf otaknya nggak nyampe, dibius. Makanya kan bisa dioperasi. Ada ibu yang pernah operasi sesar di sini? Pernah ya, operasi sesarnya? Itu kan dibius ke bawah tuh. Sebagian matanya melek-melek, tapi nggak merasa apa-apa di bawah. Artinya apa? Sensornya nggak nyampe ke otaknya, karena diputus gitu, itu namanya bius. Jadi bisa jadi, jangan-jangan aja. Kita ini lagi dibius. Karena dengan bius, mendadak semua kayak punya otak sendiri. Karena tadi mata bisa melek, nggak merasa sakit, dia otak sendiri kan ya? Di sini punya otak sendiri dibunuh, dimatiin sementara karena mau dioperasi kan gitu ya orang dioperasi ya. Otaknya nggak berfungsi dengan baik, makanya orang dioperasi. Kalau dia dibius total itu bangun-bangun bego. Coba deh nanti kapan-kapan kalau ada orang dioperasi, kayak bokap gue kemarin waktu dioperasi bius total, bangun-bangun bego. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang baca Quran, ada yang random kayak oh ini gimana, kayak apa sih pak? Mimpi kayak mimpi halu. Lu pernah lihat orang baru bangun dari operasi? Itu kayak orang halu. Pas ditanya nanti, besok dia tanya, Pak Iga nggak bakal habis bangun ngapain? Nah itu juga. Karena itu emang lagi kayak error aja otaknya. Error. Nah, jangan-jangan ini sedang terjadi dengan kita. Tahu nggak nama biusnya apa? Rasul udah kasih tahu. Hampir saja bangsa-bangsa mengepung kalian, sebagaimana orang kafir mengepung makanan. Oke? Tahu nggak maksudnya mengepung makanan? Lu kebayang ada orang, ini gue pernah kejadian nih, bukber. Kita bagi-bagi buka puasa bersama di jalanan. Jadi orang-orang kayak gembel-gembel segala macam itu datang, itu nasi kotak udah di kotak loh. Wah, pernah ngerasain nggak bagi-bagi makanan itu? Habis tuh. Maka muncul pertanyaan para sahabat, bentar, kalau sampai kita ini kayak nasi kotak yang dia direbut sampai hancur kayak berantakan gitu, jangan-jangan kan berarti kan nasi kotaknya dikit, ini kan ya, orang yang mau banyak, makanya kan kayak rumus ekonomi kan, yang kita suplai sedikit, yang butuh banyak, makanya rebutan orang. Makanya ada FOMO itu kan yang kemarin boneka tuh, boneka yang Blackpink beli itu, boneka apa namanya? Labu gitu. Itu kan contoh bahwa bonekanya dikit, kan langka kan? Yang butuh banyak. Ini kan contoh, jangan-jangan kita sedikit. Makanya kalimatnya gini, apa jangan kita sedikit? Rasul enggak, kalian itu banyak banget. Tapi kok banyak bisa diacak-acak kan? Tapi kalian kayak buih di lautan. Allah mencabut dari hati musuh kalian rasa takut dan menanamkan suntikan bius anestesi bernama wahan. Nah, coba tanya ke dokter, ada nggak bius nama wahan? Nggak ada ya? Nih kasih tahu nih. Apa itu wahan? Cinta dunia dan takut. Coba tanya orang-orang kenapa nggak mau lagi bela Palestina? Takut nanti kegoncangan ekonomi dunia. Takut nanti nggak bisa kerja. Takut nanti kita diserang balik. Nanti aku mati. Nanti apa itu semua? Dunia kan? Hei, kamu masih takut mati? Orang sana nggak ada pilihan pasti mati. Gimana coba? Oke? Nah inilah biusnya.